Di rumah yang sepi, hanya hujan yang menemani kesendirian. Larissa duduk di ruang tamu, memandangi foto suaminya yang telah tiada. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian pria yang ia cintai, dan ia masih berjuang untuk bertahan dalam kesunyian yang tak pernah bisa terisi. Namun, ada satu hal yang lebih sulit dari kehilangan itu, perasaan yang tumbuh di dalam dirinya untuk anak tirinya, Raihan. Tapi tak disangka Raihan juga menyimpan rasa kepada ibu tirinya. Pada akhirnya terjadilah hubungan terlarang di antara mereka, yang sangat di luar nalar mereka melakukannya dalam waktu sehari 7 kali. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Langit mendung menggantung di atas rumah tua itu. Aroma tanah basah menyatu dengan bau dupa yang masih menyala di ruang tamu. Suasana duka masih terasa kental, meski para pelayat sudah mulai pulang satu persatu. Raihan, 25 tahun, berdiri diam di depan rak buku milik ayahnya. Tangannya menyentuh bingkai foto tua, foto masa kecilnya bersama sang ayah. Matanya berkaca, tapi tak menetes. Ia mencoba kuat. Ia pikir ia siap menghadapi kepergian itu, tapi nyatanya tidak. Mas Ray, kamu udah makan? Sebuah suara lembut memecah keheningan. Raihan menoleh, dan di sanalah dia, Larissa, ibu tirinya. Wanita berusia 38 tahun itu berdiri di ambang pintu ruang tamu dengan pakaian hitam sederhana, rambut terikat rapi, wajahnya pucat namun tetap terlihat tenang. Saya buatkan sop. Mungkin bisa bantu angetin badan, lanjutnya dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Raihan mengangguk kecil. Iya, Bu. Terima kasih. Dia mengikuti Larissa ke dapur. Rumah itu nyaris tak berubah sejak terakhir kali ia datang, masih dipenuhi kayu jati, aroma melati dari pengharum ruangan, dan suasana tenang yang dulu selalu dirindukannya. Tapi ada yang berbeda sekarang. Bukan hanya karena ayahnya telah tiada, tapi karena wanita di depannya kini sendirian. Dan entah kenapa, kehadirannya terasa lain. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Larissa meletakkan 2 mangkuk sop panas. Kamu masih suka sop wortel kayak dulu? Tanyanya sambil menuang air putih. Raihan tersenyum kecil. Masih. Dan, ibu masih ingat aja. Larissa tertawa kecil, suara tawanya pelan tapi menenangkan. Saya ingat semua hal kecil tentang kamu. Soalnya dulu saya nggak pernah bisa dekat. Iya, saya juga merasa gitu. Kayak, kita ini cuma ketemu pas-pasan, jawab Raihan sambil menyeruput sopnya. Hening sebentar. Lalu Larissa menatap Raihan dengan tatapan lembut. Waktu kamu dengar kabar bapak meninggal, kamu sendiri, ya? Raihan mengangguk pelan. Di kantor. Lagi banyak kerjaan. Begitu dengar, rasanya kosong banget. Nggak sempat pamit. Nggak sempat apa-apa. Larissa menunduk. Saya juga nggak sempat ngucap kata terakhir. Dia mencoba tersenyum, tapi suaranya mulai bergetar. Raihan meletakkan sendoknya dan menatap wanita itu. Ada kesedihan dalam diri Larissa yang berbeda. Bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena kesepian. Dan entah kenapa, Raihan bisa merasakannya dengan sangat jelas. Ibu jangan terlalu dipendam sendiri, ya, ucap Raihan pelan. Kalau butuh teman cerita, saya di sini. Larissa menatap Raihan dalam. Sekilas, tatapan itu membuat dada Raihan terasa hangat dan aneh. Makasih,
Mas Ray. Saya nggak nyangka kamu bisa sepeduli ini. Dulu kamu kayak, jauh banget dari saya. Rayhan tertawa kecil. Mungkin karena dulu saya terlalu sibuk menghindar. Mereka tertawa. Tawa yang ringan tapi penuh makna. Hari mulai gelap, hujan turun perlahan, menampar lembut kaca jendela dapur. Setelah makan, mereka pindah ke ruang tengah. Larissa mengambilkan selimut tipis dan menyodorkannya ke Rayhan. Pakai ini, nanti masuk angin. Rumah ini mulai dingin kalau hujan. Rayhan menerima selimut itu, dan saat tangannya bersentuhan dengan tangan Larissa, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Sekilas, dia mencuri pandang ke wajah wanita itu. Larissa tak menyadarinya, atau mungkin pura-pura tidak. Malam itu, mereka menonton televisi bersama. Sebuah film lama yang pernah ditonton Larissa bersama mendiang suaminya. Rayhan duduk diam, pikirannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia ingin menghibur wanita itu. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang ia tak tahu apakah itu perasaan sesaat atau awal dari bencana. Dan saat Larissa tertidur di sofa, bersandar pelan ke bahunya, Rayhan hanya bisa diam. Membiarkan waktu berjalan, dan berharap perasaannya bisa tetap terkendali. Tapi dari dalam hati yang terdalam, dia tahu ini bukan sekadar kekaguman. Ini adalah sesuatu yang tak seharusnya ada. Sudah hampir seminggu Rayhan tinggal di rumah itu. Rumah yang dulu hanya menjadi tempat singgah, kini menjadi saksi perubahan dalam dirinya. Tidak ada suara ramai, tidak ada tawa. Yang ada hanya dua orang, dia dan Larissa. Setiap pagi, Larissa bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana dan menyiram bunga di taman kecil belakang rumah. Rayhan seringkali memperhatikannya diam-diam dari balik jendela dapur. Gerakannya lembut, penuh ketenangan. Ada sesuatu yang menenangkan dalam setiap langkah Larissa, seolah waktu berjalan lebih pelan ketika ia lewat. Suatu pagi, Rayhan bergabung dengannya di taman. "Rajin banget, Bu," katanya sambil mengambil gayung kecil dari ember dan ikut menyiram bunga. Larissa tersenyum, matanya menyipit karena cahaya pagi. Kalau nggak gini, rumah ini makin terasa sepi. Bunga-bunga ini teman ngobrol saya sekarang. Rayhan tertawa kecil. Kasihan bunganya, harus dengerin curhat ibu tiap hari. Larissa meliriknya dengan senyum geli. Lebih setia dari manusia, loh. Mereka tertawa bersama. Untuk sejenak, kesedihan yang biasa menggantung di antara mereka terasa menguap. Matahari menyinari wajah Larissa, membuat kulitnya terlihat hangat dan bercahaya. Rayhan menatapnya sebentar terlalu lama, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Larissa menyadarinya, tapi tidak berkata apa-apa. Siang harinya, mereka membereskan kamar kerja Pak Surya. Banyak sekali berkas dan buku yang menumpuk. Rayhan duduk di lantai, membuka satu kotak berisi dokumen lama. "Bu, ini tulisan ayah?" tanyanya sambil mengangkat sebuah catatan tangan. Larissa mendekat, membaca sekilas. "Iya, itu catatan dia waktu mulai usaha dulu. Saya ingat betul, dia sering kerja sampai larut malam di ruangan ini." Ada keheningan sesaat. Rayhan meletakkan catatan itu perlahan. "Ibu, dulu sayang banget sama ayah, ya?" Larissa menatap kosong ke arah jendela. "Sayang sekali. Tapi lebih dari itu, saya hormat. Dia nggak sempurna, tapi dia selalu berusaha jadi suami dan ayah yang bisa diandalkan." Rayhan mengangguk pelan. "Saya nyesel, Bu."
Dulu saya kayak jaga jarak sama kalian. Ngerasa. Ibu datang cuma mengganti posisi mama. Larissa menoleh, tersenyum lembut. Nggak apa-apa. Saya ngerti. Kamu masih kecil waktu itu. Dan saya juga nggak pernah maksain kamu nerima saya sepenuhnya. Tapi sekarang saya lihat ibu beda. Ibu kuat dan tulus. Mata mereka bertemu sejenak. Tatapan Larissa melembut, seakan ingin menjawab sesuatu, tapi ia hanya menghela napas. Malam harinya, mereka makan malam bersama. Ruang makan sunyi, hanya suara sendok bertemu piring. Raihan sesekali mencuri pandang. Larissa tampak anggun bahkan hanya dengan daster polos dan rambut digelung seadanya. Ia terlihat lelah, tapi tetap cantik, dengan cara yang sederhana dan dewasa. Bu, Raihan memecah keheningan. Ibu pernah merasa kesepian banget, enggak? Larissa terdiam sejenak, lalu mengangguk. Sering. Bahkan sebelum bapak meninggal. Tapi sekarang, rasanya lebih dalam. Raihan menunduk. Saya juga. Padahal saya dikelilingi banyak orang di Jakarta. Tapi baru kali ini saya ngerasa kayak ada orang yang benar-benar ngerti saya. Larissa memandang Raihan. Maksud kamu saya? Raihan mengangguk pelan. Entah kenapa, saya ngerasa nyaman sama ibu. Bukan karena ibu gantiin ayah, atau karena ibu baik. Tapi karena saya merasa ibu itu rumah. Larissa terkejut. Tak ada kata-kata yang keluar. Matanya mencari kepastian di wajah Raihan. Tiba-tiba ia berdiri, mengalihkan pandangan. Maaf, Mas Ray. Mungkin kamu capek. Istirahat aja, ya. Besok kita lanjutin beberes. Raihan ingin menjawab, tapi ia tahu malam itu terlalu penuh dengan yang tak terucap. Dan saat ia kembali ke kamarnya, Raihan duduk di tempat tidur dalam gelap. Ia sadar sesuatu telah berubah. Perasaan yang ia coba tahan, kini sudah terlalu dekat dengan batas. Dan ia tahu, sekali ia melewatinya, tak akan ada jalan kembali. Hujan turun sejak sore. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Raihan duduk di ruang tengah, memandangi titik-titik air yang membasahi kaca jendela. Suasana rumah sepi seperti biasanya, tapi malam ini, sepinya terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih menusuk. Di tangannya, segelas teh jahe yang mulai mendingin. Sudah hampir 1 jam ia hanya duduk di sana, tak bergerak. Pikirannya kacau. Langkah pelan terdengar dari arah dapur. Larissa muncul dengan rambut sedikit berantakan, mengenakan sweater panjang warna abu-abu dan celana tidur. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap anggun. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Raihan menggeleng. Nggak bisa tidur. Hujannya bising. Larissa tersenyum tipis. Hujan itu justru menenangkan, menurutku. Kayak langit lagi menangis, biar kita nggak perlu. Ia duduk di sebelah Raihan, menjaga jarak, tapi tetap terasa dekat. Hening tercipta selama beberapa menit, hanya diisi suara rintik hujan dan detak jam dinding. Raihan akhirnya membuka suara. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Tentu. Apa? Kalau seseorang tiba-tiba muncul dalam hidup ibu, dan orang itu bikin ibu ngerasa nggak sendirian lagi, ibu bakal gimana? Larissa memandangnya dengan dahi sedikit berkerut. Tergantung. Siapa orang itu? Dan seperti apa rasa yang dia bawa? Raihan menghela napas, menatap tangannya sendiri.
Kalau orang itu saya. Larissa terdiam. Ray, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Saya tahu ini salah, Bu. Saya tahu Ibu pernah jadi istri ayah. Tapi saya nggak bisa pura-pura lagi. Setiap hari saya di sini, melihat Ibu, saya semakin ngerasa saya jatuh cinta. Larissa berdiri perlahan, wajahnya berubah tegang. Jangan ngomong gitu. Tapi itu kenyataannya, Bu. Saya nggak bisa lagi anggap Ibu hanya sebagai istri ayah. Saya lihat Ibu sebagai wanita. Wanita yang kuat, sabar, baik hati. Dan saya benar-benar jatuh cinta. Rayhan, Larissa memalingkan wajahnya, matanya mulai berkaca. Kamu lagi rapuh. Saya juga. Tapi kita nggak bisa campur aduk rasa dengan keadaan. Ini bukan cuma karena saya kesepian. Saya tahu perasaan ini muncul dari dalam. Dan saya yakin Ibu juga ngerasa sesuatu. Larissa menahan napas, matanya menatap lantai. Saya memang ngerasa ada yang berubah, katanya pelan. Saya memang nyaman sama kamu. Tapi saya juga takut. Ini bukan sekadar salah, ini bisa menghancurkan banyak hal. Saya nggak peduli omongan orang. Yang penting, saya bisa bahagiain Ibu. Tapi saya peduli, Ray. Saya bukan anak muda lagi. Saya udah terlalu lama hidup dengan luka. Dan saya nggak mau jadi luka baru buat kamu. Rayhan mendekat, berdiri di hadapannya. Ibu bukan luka. Ibu adalah satu-satunya yang bikin saya merasa hidup lagi. Air mata Larissa jatuh pelan. Ia mundur selangkah. Kita harus berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena status? Karena dulu Ibu istri ayah? Tapi ayah sudah pergi. Larissa menggeleng dengan tegas, suaranya mulai bergetar. Justru karena itu. Saya nggak mau nodai kenangan dia. Saya nggak mau kamu bangun satu hari nanti dan nyesal karena mencintai saya. Rayhan terdiam. Dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menekan. Kalau saya pergi, menjauh dari sini, itu akan lebih baik. Larissa menunduk, tak menjawab. Tapi keheningan itu sudah cukup sebagai jawaban. Malam itu, Rayhan mengemasi barang-barangnya dalam diam. Tak ada perpisahan dramatis. Hanya sepucuk surat yang ia tinggalkan di atas meja makan. Maaf karena saya mencintai Ibu dengan cara yang salah. Tapi saya tidak akan menyesal. Karena pernah mencintai Ibu, saya belajar jadi manusia. Larissa membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia menangis. Tapi tidak menahannya. Karena cinta sejati, kadang bukan tentang memiliki. Tapi melepaskan, sebelum semuanya hancur tak bersisa. Tahun berganti, dan rumah itu tetap sepi. Larissa sudah terbiasa dengan kesendirian, namun tidak pernah benar-benar terbiasa. Setiap sudut rumah mengingatkan dirinya pada Rayhan, anak tiri yang dulu membuatnya merasa hidup kembali. Kini, setiap pagi ia bangun tanpa ada yang menyapanya, dan setiap malam ia terlelap dalam sepi yang semakin menyiksa. Beberapa kali, ia mendengar kabar tentang Rayhan. Dari teman-teman lama mendiang suaminya. Ternyata, Rayhan memutuskan untuk pindah ke luar kota, mencari pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Tidak ada lagi pesan atau telepon. Larissa bahkan tidak tahu apakah Rayhan sudah memaafkannya atas apa yang terjadi. Namun, takdir berkata lain. Suatu sore, ketika Larissa tengah duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat,
mobil mewah berhenti di depan pagar rumahnya. Larissa menoleh, heran. Sejak kepergian Reyhan, tak ada yang datang mengunjunginya. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam, Reyhan keluar. Wajahnya lebih dewasa. Lebih matang. Tapi matanya tetap sama, mata yang dulu pernah penuh kebingungan dan kekaguman terhadapnya. Reyhan? Suara Larissa tersekat, suaranya serak. Ia tak menyangka bisa melihatnya lagi. Reyhan tersenyum kecil, namun ada keheningan yang tak bisa disembunyikan. Bu Larissa, saya kembali. Larissa terdiam, kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ada perasaan hangat yang mulai mengalir dalam dirinya, tapi juga banyak ketakutan. Apakah pertemuan ini akan membawa luka yang lebih dalam? Mau masuk? Larissa akhirnya bertanya, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Reyhan mengangguk. Boleh, Bu. Terima kasih. Mereka duduk di ruang tamu yang sunyi. Reyhan melihat-lihat sekeliling rumah yang masih sama seperti dulu. Hanya saja, kali ini, ia melihat rumah itu berbeda, seperti tempat yang penuh kenangan yang harus diterima, namun tak bisa dilupakan. Larissa menyodorkan secangkir teh hangat. Dari Jakarta langsung ke sini. Reyhan mengangguk. Iya. Saya sempat merasa ingin pulang. Bukan karena pekerjaan, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Larissa menunduk, tidak berani menatap mata Reyhan yang penuh dengan pertanyaan. Apa yang belum selesai? Reyhan diam beberapa saat. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Waktu itu saya pergi karena saya tahu apa yang saya rasakan itu salah. Tapi, saya juga nggak bisa menahan perasaan itu. Saya mencintai ibu, dan meskipun saya pergi, perasaan itu nggak hilang begitu saja. Larissa menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Reyhan, kita nggak bisa seperti itu. Saya nggak mau jadi alasan kamu terluka. Reyhan mendekat sedikit, menatap Larissa dengan tatapan yang begitu dalam. Saya tidak terluka, Bu. Saya justru merasa bebas. Karena setidaknya saya tahu, saya sudah jujur sama diri sendiri. Larissa mengalihkan pandangan, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, bagaimana dengan semua yang sudah terjadi? Bagaimana dengan ayahmu? Bagaimana dengan keluarga kita? Reyhan menunduk, merasa berat. Ayah sudah tiada, Bu. Dan saya tahu apa yang kita rasakan itu tidak bisa dilanjutkan. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa perasaan saya tidak akan pernah hilang. Kedua belah pihak terdiam. Waktu seakan berhenti bergerak. Larissa merasa ada berat yang mengikat hatinya, membuatnya tak bisa bergerak. Ia tahu bahwa perasaan yang ia rasakan untuk Reyhan juga sangat kuat. Tapi ini adalah jalan yang terlarang. Jika ia mengikuti perasaan ini, semuanya akan hancur. Reyhan, kamu harus kembali ke hidupmu. Kamu masih muda, kamu punya jalan yang jauh lebih luas untuk dijalani. Jangan biarkan perasaan ini membuat kamu tersesat, kata Larissa dengan suara serak. Reyhan mengangguk, namun matanya tetap menunjukkan keteguhan. Saya tahu saya harus melangkah ke depan, Bu. Tapi saya nggak bisa membohongi diri sendiri. Saya datang ke sini untuk meminta maaf dan untuk mengungkapkan kalau saya tetap mencintai ibu. Larissa menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya jatuh. Dia merasa seperti wanita yang terjebak dalam labirin emosinya sendiri. Di satu sisi,
Dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai dengan Rayhan, karena itu akan merusak segalanya. Tapi di sisi lain, hatinya terlalu lemah untuk menahan perasaan yang sudah tumbuh begitu dalam. Rayhan, suara Larissa bergetar, dan Rayhan bisa melihat betapa rapuhnya wanita yang selama ini ia anggap begitu kuat. Kita harus melepaskan ini, sebelum semuanya hancur. Saya nggak ingin kamu menyesal di kemudian hari. Saya nggak ingin kita jadi alasan sakit hati satu sama lain. Rayhan menatap Larissa dengan penuh kesedihan. Ia tahu bahwa ini adalah perpisahan terakhir yang mereka butuhkan. Tapi ia juga tahu bahwa cinta itu, meskipun tidak bisa dimiliki, akan selalu ada. Mereka hanya tidak bisa lagi bersama. Dengan langkah berat, Rayhan berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke Larissa yang duduk terdiam, menangis dalam diam. Terima kasih, Bu, untuk segala hal. Saya tidak akan pernah melupakan Ibu. Larissa tidak bisa mengatakan apapun. Ia hanya mengangguk, memandangi Rayhan yang perlahan meninggalkan rumahnya untuk selamanya. Malam itu, Larissa duduk sendiri di ruang tamu, menangis tanpa suara. Cinta yang tak bisa dimiliki, kenangan yang tak bisa dilupakan. Dan meskipun ia tahu itu adalah keputusan yang benar, hatinya tetap hancur. Dan Rayhan kembali ke kehidupannya. Tetapi ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan Larissa. Cinta yang tidak pernah bisa ia miliki, akan tetap menjadi bagian dari hidupnya.